Terima kasih Kang Aswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat semuanya, dari Sabang sampai Merauke yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam hari ini di Kamanse yang ke-62 dari awal pandemi sampai saat ini alhamdulillah belum terputus. Artinya ini sebuah perjuangan dari Lembaga Keuangan Syariah, UMKM, dan mahasiswa yang telah bergabung di Kamanse. Luar biasa, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga pertemuan kita di malam hari ini yang ke-62 ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi uswah kita, Nabi penuntun jalan kebenaran bagi kita, dan Nabi yang sekaligus kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti, tidak lain hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Kamanse yang sudah mempersiapkan dari hari Selasa sampai hari Senin ini, luar biasa. Apalagi gerbongnya Kang Aswa ini mahasiswanya langsung dikerahkan semuanya, karena memang topik di malam hari ini lebih ke publikasi online. Nah, yang kedua kami ucapkan kepada Coach Heru yang malam hari ini luar biasa sudah bergabung dengan kita dari digital marketing strategis yang akan mengajarkan kita bagaimana membangun netizen ini lebih banyak lagi, membangun netizen ini menjadi customer yang bisa menjualkan barang-barang kita dan bisa menjadi pemakai barang kita, ataupun nah netizen ini bisa menjadi apa ya, sebuah jalan bisnis. Nah, ini tepat sekali kita datangkan pakarnya, beliau Coach Heru Binake, atau siapa ya tadi, lupa saya ini. Karena awalnya Coach Heru Binake ini di publikasi Kang Arif yang membuatnya ini. Nah, mudah-mudahan amal dari Kang Heru bisa memberikan apa ya, kebarokahan kepada kita semua. Amin, amin. Kita tunggu saja sahabat semuanya ilmu-ilmu yang akan disampaikan Kang Heru di malam hari ini. Dan kami ucapkan kembali banyak terima kasih kepada para supporter. Nah, supporter Kamanse luar biasa, ini sudah 77 yang masuk. Ini sebuah langkah yang menarik karena memang kajian kita di malam hari ini juga sangat menarik, sehingga banyak sekali yang langsung join di Kamanse. Kemarin sudah di-share Kang Aswa, Kang Arif, tadi saya sudah share ke mana-mana, alhamdulillah sekarang sudah pada masuk. Dari Sabang sampai Merauke Coach Heru ini luar biasa. Jadi ini kajian ini awalnya itu hanya untuk regional Yogyakarta. Awalnya regional Yogyakarta, terus meningkat untuk daerah Jawa, sekarang sudah dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini memberikan arti yang berbeda dari pertemuan yang lalu. Amin, dan amin, tentunya malam hari ini sangat menarik. Jadi bagi sahabat semuanya, simak sampai tuntas. Insya Allah apa yang akan diberikan oleh Coach Heru atau Kang Heru ini akan sangat menarik sekali. Dan insya Allah akan bisa kita terapkan di bisnis kita. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Tardi yang sudah memberikan sambutan. Jarang-jarang lo kasih sambutan. Salurannya pas keluar ini. Oke, sesi selanjutnya monggo kepada Mas Heru. Jadi Mas Heru ini adalah memang digital marketing strategis. Jadi kalau pengen ketemu Mas Heru, kantornya ada di sekitar Seturan ya Mas Heru. Ya, jadi Seturan. Benake itu, tapi beliau juga sering aktif kalau teman-teman dari Sleman, beliau adalah konsultan dari
Rumah Kreatif Sleman. Oh, namanya aja udah kreatif kok. Jadi harapannya nanti ya kita tema-temanya bagaimana sih kita bisa mencari sebuah kreativitas ataupun inovasi. Jadi khusus buat teman-teman mahasiswa ini loh, bagaimana sih kita bikin riset yang secara sederhana, terus nanti bagaimana kita bisa membantu teman-teman baik di koperasi maupun pelaku UMKM, karena kan nanti kalian akan PKL ya, buat memilih media jualan dan juga nanti melakukan publikasi online. Kepada Mas Heru, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, makasih Kang Asfa. Semuanya selamat malam. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke ini. Jadi rada gemeteran saya ngisinya ini. Malam ini sebetulnya kita lebih ke sharing ya, sharing pengalaman. Kebetulan aja saya memang dari 2010 sudah mulai online. Waktu itu masih basisnya website SEO gitu ya, nggak seperti sekarang yang sudah mulai banyak, mulai crowded gitu. Dulu lebih mudah kalau jualan, jadi tinggal kopas-kopas artikel sudah langsung naik aja omsetnya gitu. Nah sekarang itu tantangannya lebih luar biasa gitu ya, apalagi dengan pandemi dipercepat kondisinya. Oke, malam ini kita akan membahas tentang strategi masuk dunia online, teman-teman ya. Saya panggil teman-teman ya, seumuran lah, seumuran dengan mahasiswanya Kang Asfa. Oke, strategi masuk dunia online. Jadi kita akan membahas gimana sih sebetulnya caranya kita memulai jualan online lah, gampangannya begitu, jualan online. Walaupun sebetulnya banyak hal, tidak hanya jualan ya, publikasi tadi dibilang dan lain-lain lah ya, branding gitu ya. Sebelumnya saya ingin perkenalan dulu. Ini nama saya Heru Heriawan gitu ya. Heru Heriawan, saya bisnis dari 2010 yang terkait dengan online, namanya dulu Jagoan Promosi. Terus karena bermetamorfosis ya menjadi lebih luas lagi, akhirnya mencoba berganti nama menjadi benake.id. Gitu ya, benake.id ini mulai dari 2017 karena terus terang saya pernah bermasalah dengan bisnis 2014 saya bangkrut. Terus saya bikin lagi 2017 sampai sekarang. Jadi bidangnya lebih ke jasa promosi, branding dan penjualan online. Dulunya saya adalah jualan tas rajut awal online-nya. Dan saya karena keluarga bukan berasal dari keluarga pedagang ya. Jadi saya harus belajar bisnis. Makanya saya belajar menjadi bisnis coach itu lebih karena saya harus belajar gimana cara membangun bisnis, bagaimana mindset seorang pebisnis dan lain-lain. Lebih karena itu, saya belajar di 2 tempat, yang certified di Grounded Business Coaching di Malang, sama di Smart Business Map ya di punyanya Pak Budi Isman. Itu kantornya di Jakarta. Oke, saya akan percepat supaya banyak diskusi ya nanti harapannya ya. Nah, ini perjalanan bisnis saya memang murni online. Jadi bisnis model saya bukan produksi teman-teman, tapi memang lebih ke jasa. Dari 2010 basisnya SEO, mulai 2012, 2014 itu mulai muncul sosial media, Facebook gitu ya. Terus Instagram, akhirnya gabung Facebook, Instagram. Di 2000 sekitar 2018-an lah mulai muncul. Jadi ada Google ya, media itu ada Google, sosial media itu Facebook, Instagram, sekarang TikTok gitu ya. Terus marketplace. Caranya organik dan ads. Jadi semua saya gunakan. Makanya karena saya banyak handle di penjualan baik klien maupun handle klien di beberapa misalnya sosial media. Nah, saya semoga ini bisa saya sharingkan ke teman-teman untuk gimana sih cara masuknya. Karena memang beberapa ada yang mispersepsi ya terkait dengan jualan online. Ada beberapa saya bahas dulu ya. Ini agak cepat aja. Mispersepsi jualan online itu pertama, semua produk atau jasa bisa dijual online. Nah, ini tidak semua. Tidak semua produk atau jasa bisa dijual online, teman-teman. Saya dulu pernah jualan nasi liwet instan dari Garut. Jadi saya habis jualan online, habis belajar online, saya jualan tas rajut rame, saya jualan nasi liwet instan. Alhamdulillah nggak rame. Gitu ya. Makanya terus, oh ternyata nggak semua. Tergantung target pasar, tergantung perilaku pasar. Makanya nanti kita akan bahas tuh. Yang berikutnya jualan online pasti berhasil, belum tentu.
Sekarang kan begitu ya, kalau siapa nih jualan TikTok, pada lari ke TikTok, Instagram, pada lari ke Instagram gitu. Padahal tergantung, tidak semua jualan pasti berhasil di semua media itu, maksudnya begitu ya. Dan apakah semua semua media harus digunakan? Tidak selalu juga. Saya ada salah satu produk saya, payung promosi, saya hanya menggunakan website. Karena tidak ada keterkaitan. Kalau di sosial media kan ada namanya interest ya. Interest itu begini, teman-teman. Interest itu misalnya saya habis main nih ke rumahnya Kang Asfa gitu, terus saya ngeliat kucing. Saya nyebut di sosial media, saya nyebut, Kang Asfa itu ada kucingnya ya gitu. Kang Asfa, oh iya benar ada kucing. Kucingnya jenis apa? Nah 2 kali saya nyebut kucing, itu sudah disebut interest. Setelah itu kita akan kena tuh terkait dengan kucing. Nah, jualan payung promosi itu nggak ada hubungannya bagian purchasing dengan orang yang suka merchandising. Makanya yang tipe begini nggak cocok kalau pakai sosial media. Gitu ya, nanti kita akan bahas. Kita diskusikan. Jualan online pasti langsung boom, belum tentu juga teman-teman. Gitu ya, belum tentu. Tergantung produknya, tergantung cara kita jualan, tergantung konten, tergantung penawaran. Gitu. Jadi sekarang banyak orang kena euforia online. Kayak dulu waktu saya mulai online. Karena euforia online itu menganggap bahwa semua jualan pasti laku dijual online. Pasti orang ada di Instagram, jualannya pasti boom. Sayangnya tidak. Gitu ya. Nah, jadi sukses bisnis online itu tergantung dari fleksibilitas kita mengikuti tren pasar. Kalau misalnya ya lembaga keuangan, misalnya ya lembaga keuangan itu kan banyak layanannya atau banyak paketnya lah ya, paketnya. Gimana caranya? Nah, diikuti mana kira-kira yang pasar sedang butuh. Pandemi begini misalnya, apa sih ya yang butuh? Itu bisa dicek nanti. Di trennya bisa dicek, teman-teman ya. Jadi fleksibilitas kimik itu tren pasar inilah kunci utama keberhasilan jualan online kita. Gitu ya. Oke, Mas ini error ya? Halo? Halo ya, nggak kelihatan. Oh, ini keluar desktop 1 sebentar. Saya ulang share-nya. Oke, sip, udah kelihatan Mas. Sudah ya? Oke, saya ulang ya sebentar. Bentar, nggak bisa balik ini. Oke deh, kita lanjut ya. Jadi teman-teman yang menentukan kita berhasil atau tidak jualan online itu justru di tren pasar. Bayangkan sekarang misalnya kita jualan online atau offline lah, kita pasang baliho gede gitu jualannya lampu teplok minyak, pasti nggak laku. Mau berapapun budgetnya, pasti nggak laku. Gitu. Jualan jaket tebel di Pantai Parangtritis, pasti nggak laku. Nah gitu ya. Jadi lihat pasarnya gitu. Nah ini ada beberapa langkah sukses, tips ya ketika kita mau mulai jualan online. Yang pertama justru yang terpikir ya, rata-rata orang terpikirnya begini, kebanyakan orang terpikirnya ketika mau jualan online adalah gimana ya cara jualan di Instagram, gimana ya jualan di TikTok. Jadi langsung ke situ, padahal justru yang pertama kali yang harus kita kenali adalah produknya atau jasa yang kita jual. Jadi basis keberhasilan ini justru produk ini penting. Nanti kita akan breakdown satu persatu ya. Kenali produknya dulu. Kelebihannya apa, kelemahannya apa gitu ya. Terus kalau memang makanan bahannya dari apa, pakaian begitu juga, cocoknya di daerah apa dan lain-lain. Product knowledge itu pertama, kita harus kenali dulu produknya. Berikutnya baru tentukan target pasarnya, teman-teman. Kenali target pasar. Kalau misalnya kita jualan nih, misalnya apa nih, produk makanan gitu, produk makanan. Produk makanan kita jualannya misalnya bakpia gitu. Bakpia kira-kira ke siapa nih jualannya? Barangkali bakpia jualannya kan bukan ke orang Jogja. Jualannya ke orang yang sedang di Jogja, orang yang pernah di Jogja, dia pernah makan bakpia, atau orang yang memang sedang melintas di Jogja. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan sosial media. Gitu, tentukan target pasarnya. Layanan keuangan misalnya. Kira-kira siapa nih yang butuh? Apakah pengusaha? Apakah ini buat konsumtif gitu atau apa? Tentukan target pasarnya. Baru setelah itu kita melakukan riset pasar. Jadi jualan apapun ya, khususnya kalau online itu ibaratnya kita sedang berselancar.
ya, surfing gitu, kita harus tahu nih, apakah ini ombaknya mau naik atau mau turun. Kalau ombaknya turun, gitu ya, kita ikut, ya kita pasti turun. Itu makanya kenapa jualan tidak selalu laku gitu. Kadang banyak kelemahannya kita ya, khususnya ke teman-teman yang UMKM gitu ya. Jualan itu berangkatnya dari produk. Jualan itu berangkatnya saya bisa bikin ini. Jualnya gimana? Saya kemarin agak pusing juga, ada ikut coaching karena terus ikut pelatihan-pelatihan gitu, pelatihan ekspor gitu ya, pelatihan kemasan dan lain-lain. Tiba-tiba dia jualan opor lele, kalengan. Ketika opor lele, kalengan ada beberapa tantangan di situ. Pertama, opornya. Opor lele gitu ya, sesuatu yang baru, mungkin masih menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, kemasannya kaleng. Kalau kemasan kaleng dijual lokal pasti jatuhnya lebih mahal. PR-nya jadi banyak. Kalau berangkat dari produk, ini jualnya kemana nih? Mau ekspor. Ekspor sekarang kondisinya sedang pandemi, misalnya begitu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya kita seringkali gagal dalam berjualan. Sebetulnya tidak hanya jualan online ya. Jualan apapun begitu harusnya aturannya. Hanya saja kelebihan online itu data-data itu tercatat dan akurat. Itu. Google ada pencarian per bulan. Kalau di sosial media biasanya ada rentang usia, jenis kelamin, lokasi, itu ketahuan kalau bahasa teknisnya potential reach atau potensial market gitu kalau bahasa di marketingnya. Lakukan riset, lihat tren, lihat potensinya, prediksi pasar arahnya mau kemana. Gitu ya. Nah, berikutnya tentukan media. Maaf ya, saya agak cepat supaya kita nanti bisa lebih banyak diskusi ya. Jadi kita bisa bedah kasus gitu ya. Tentukan medianya. Nah, setelah kita tahu target pasarnya siapa, kita riset, oh ternyata ini bagus, baru kita tentukan medianya. Jadi tidak semua barang atau produk atau jasa itu cocok kalau dijual di Instagram. Bayangkan kalau teman-teman jualan layanan keuangan terkait dengan modal usaha. Modal usaha yang itu modalnya untuk khusus untuk rumah makan misalnya. Nah, rumah makan tapi yang bukan kekinian gitu ya. Usianya mungkin yang punya antara 30 atau 35 ke atas. Itu kalau pakai Instagram bisa dipastikan nggak laku. Gitu ya. Oke, nanti kita bedah satu-satu. Baru berikutnya adalah strategi jualan online-nya gimana gitu. Ini seringkali ditemui teman-teman ketika menggunakan ads terutama ya yang berbayar. Jadi seringkali kita terlalu tipis gitu. Marginnya itu tipis sekali. Makanya kalau margin tipis, pertama bermasalah nanti itu kita nggak bisa bangun tim. Yang kedua kita tidak bisa beriklan berbayar. Jadi kalau jualannya retail, itu berat tuh jualan. Gitu. Jadi skema penjualan penting. Mau dibikin reseller, agen, distributor dan lain-lain itu penting, teman-teman ya. Jadi tidak hanya produk aja, tapi skema juga penting. Baru strategi promosi online-nya. Gitu, tentukan strateginya promosi, brandingnya, jualannya bagaimana supaya berkelanjutan bagaimana. Makanya tidak bisa dilepaskan jualan online dengan di bisnis sistem di bisnis kita. Oke, kita akan breakdown satu persatu. Oh ya, untuk pertanyaan boleh di chat ya, Kang Aswa ya, boleh ditulis di chat, baru nanti kita akan coba jawab ya di sesi tanya jawab. Nah, kita akan coba breakdown untuk product knowledge. Ya, misalnya kategori produknya, kuliner, di mau manufaktur, jasa keuangan, jasa konsultasi, jasa banyak ya, jasa menjahit gitu ya. Ada yang produsen, ada yang memang khusus trading ya, bisnis modelnya. Kayak saya kan bisnis modelnya trading. Jadi kami tidak produksi memang. Tidak produksi. Jadi kalau ke kantor saya itu sepi di sana, kayak ada barang. Gitu, bahkan ada tukang aqua itu nganter gitu, Mas ini jualannya apa tuh, nggak ada orang, nggak ada barangnya gitu. Karena memang kita nggak produksi. Produksi langsung dikirim dari produsen. Kategori produknya apa? Supaya kita tahu siapa kompetitornya. Gitu ya. Misalnya kalau Pak Bi bilang ya, Pak Subiakto ya, salah satu guru saya itu bilang kopiku itu bukan permen kopi, ya gitu. Karena nanti kita harus memetakan kompetitornya. Bukan permen kopi, tapi kopi dalam bentuk permen harusnya naruhnya bukan di rak permen. Naruhnya harusnya di rak kopi.
Shopee. Begitu katanya begitu ya. Jadi kategori produk penting. Supaya kita tahu siapa kompetitornya. Yang kedua bahan baku. Ya. Kalau jasa juga begitu ya, kategorinya jasa apa? Bengkel gitu ya. Kayak online sekarang kayak tambal ban kan nggak mungkin online gitu ya. Virtual ding, sorry, naik promosinya bisa. Bahan bakunya apa? Ini penting sekali. Bahan bakunya apa? Nanti kita menentukan. Misalnya, kalau bahan baku banyak mengandung karbo, misalnya, kita nggak mungkin menyasar orang-orang yang kena diabetes, misalnya begitu. Ya, ini penting banget. Terus kelebihannya apa dari bahan baku itu? Nanti strategi brandingnya bagaimana, brand awareness-nya bagaimana? Ini penting. Keunggulan, ya, keunggulan produk yang betul-betul bisa kita blow up ya, keunggulan. Keunggulan ini jangan fast respon, semua ngaku fast respon. Jadi ada salah satu coach saya di Rumah Kreatif Sleman itu dulu jualan online dia ke apa namanya? Home living. Home living itu ada gorden, ada spray, bed cover, ada hand glove gitu ya buat masak itu. Pengiriman 13 hari, bayangkan. Jualan online, pengiriman 13 hari. Saya bilang bukan online kalau 13 hari. Daripada 13 hari orang akan lebih memilih ke toko, bayar, bawa pulang, selesai. Online nggak boleh begitu. Akhirnya sekarang alhamdulillah maksimal 3 hari sudah kirim. Nah itu di sistem bisnisnya yang diulik gitu ya. Keunggulan, kelemahannya juga, jadi jangan ke blow up kelemahannya. Kita memblow up kelemahan kita, nanti jadinya ya pasti kalah gitu ya, pasti kalah. Orang bermain di kelebihan, kita main di situ, ternyata itu kelemahan kita gitu. Main di ya keunggulan dan tidak selalu ya harga murah itu menjadi kelemahan, tidak selalu. Ada contoh kasus misalnya Lion Air sama Garuda. Lion Air lebih murah, misalnya sering delay misalnya. Tapi tetap aja itu keunggulan, harganya murah. Gitu ya. Jadi tidak selalu kelemahan harga murah itu. Berikutnya kompetitor, harus tahu kompetitor langsungnya. Kompetitor langsung ya. Kalau kita tidak tahu kompetitor kita, yang langsung, jangan-jangan bisnis model kita belum jelas. Kalau Pak Budi Isman bilang bisnis model nggak boleh banci, harus jelas jualan apa, kompetitornya siapa. Nah ini nanti ada benchmarking dan lain-lain ya secara strategi bisnisnya. Dan unique selling proposition yang paling mudah dihafal. Salah satunya kayak tadi Benake, misalnya Benake apa sih? Kalau nanya saya selalu jawabnya Benakeh, Benake karena jasa gitu. Tapi sebetulnya filosofi dasar sendiri saya nggak terlalu tahu gitu. Teman saya, partner saya yang milih nama itu. Gitu ya, unique selling proposition itu teman-teman penawaran khusus ya atau strategi positioning kita mau di mana. Gitu ya. Nanti banyak strategi mau pakai model red ocean, blue ocean dan lain-lain gitu, silakan. Gitu ya. Oh, berarti saya main di sini gitu. Ada metodenya sendiri-sendiri. Oke, berikutnya saya agak ngebut ya, nanti kita banyak diskusi. Berikutnya tentukan target pasar. Ketika sudah tahu kategori produknya atau jasa yang dijual, terus keunggulannya apa. Misalnya kalau jasa keuangan bisa tenornya lebih panjang misalnya gitu. Terus bagi hasilnya lebih kecil. Terus apalagi gitu, tanpa DP misalnya dan lain-lain gitu. Berarti ini nyasarnya kemana? Kita harus tentukan target pasar kita. Perorangan atau corporate gitu ya. Perorangan atau corporate gimana ini? Kita masuk ke B2B atau B2C karena strateginya berbeda. Rata-rata kalau produk yang menyasar corporate atau B2B itu efektif di website. Untuk yang jualan-jualannya besar-besar, grosir gitu ya, itu website. Perorangan biasanya sosial media, biasanya. Tidak selalu. Jadi ada rumus kata sakti di dalam bisnis itu adalah tes dan ukur. Tidak ada strategi apapun yang sesuai untuk produk atau jasa apapun. Makanya begitu saya ditanya, kalau jualan ini, pakai ini, laku nggak? Saya nggak tahu. Coba dulu, tes dan ukur. Secara logika bisa dikira-kira. Cuma kalau berhasil atau tidaknya, tidak tahu. Harus dicoba, tes dan ukur.
Gitu ya. Terus jenis kelamin, laki-laki atau perempuan atau dua-duanya, gitu ya. Target rentang usia, gitu ya. Ada umur berapa sampai umur berapa. Dan kalau yang umurnya kan ada ya jenis produk yang memang usianya dari anak kecil sampai orang tua suka. Ini bingung nih menentukannya. Gitu. Ini bingung menentukannya. Makanya di poro-poro, kalau orang Jawa bilang di poro-poro. Untuk anak-anak nanti bahasa komunikasinya akan berbeda, bahasa publikasinya, desainnya berbeda, talentnya berbeda kan gitu ya. Nanti yang remaja, orang tua, dan nanti strateginya jualannya juga beda-beda. Misalnya untuk layanan jasa keuangan, misalnya apa ya, tabungan pendidikan anak misalnya. Kira-kira siapa yang concern dengan pendidikan anak? Keluarga muda. Umurnya berapa? Umurnya keluarga muda mungkin orang menikah sekarang rata di 20 ya, 23 lah, 23 sampai 35 itu masih punya anak-anak. Berarti kan di rentang usia itu. Bahasanya itu. Nah, nanti ketika ada layanan modal usaha dengan target pasar 35 sampai 50 itu juga sudah beda lagi ngomongnya. Kita harus bisa menembak kira-kira masalahnya apa sih konsumen kita, karena sebetulnya konsumen kita tidak peduli dengan produk kita. Mereka itu nggak peduli dengan produk kita. Yang mereka pedulikan hanya masalah mereka. Makanya ketika produk kita menyelesaikan masalah mereka, mereka beli. Jadi bukan karena produknya mereka beli, tapi karena produk itu atau jasa itu menyelesaikan masalah mereka. Ya, terus tingkat ekonomi, ya terus perilaku pasar gitu ya. Kayak misalnya kalau tiket bis itu agak susah online karena orang perilakunya ke pool beli gitu ya. Sekarang ada sih orang nyoba gitu, tapi belum ada yang berhasil kayak misalnya kereta api sama tiket pesawat gitu ya. Perilaku ini penting. Media, baru kita bicara media yang digunakan berdasarkan usia tadi, usia, tingkat ekonomi gitu. Karena memang berbeda. Jadi misalnya istri saya tuh jualan gamis misalnya, itu bisa untung 50-60 ribu, itu jual lagi loh ya. Bisa 50-60, itu enteng kalau di Instagram. Tapi kalau di Facebook, wah itu bisa nawarnya itu luar biasa gitu ya. Kalau Facebook ya, Facebook begitu. Jadi beda gitu. Masing-masing media itu tempat kumpul orang-orang yang berbeda dengan perilaku yang berbeda. Gitu ya. Makanya harus dicek tuh. Oke, berikutnya, nah ini mulai masuk ke riset pasar ya. Ini agak menteknis teman-teman. Untuk Instagram itunya hashtag ya, tapi hati-hati menggunakan hashtag. Gitu ya, memang banyak sih ya tips-tips kalau mau jualan pakai Instagram. Nah, untuk hashtag ini sendiri ada namanya keywordtool.io untuk ngeriset. Sebenarnya nggak cuma hashtag ya, di situ ada kata kunci di Google, ada di Twitter, ada di YouTube gitu ya. Ini alat untuk meriset pasar ya. Nanti akan saya itukan. Sebetulnya produk itu hanya dibagi menjadi dua, produk yang ditawarkan dan produk yang dicari. Nah, nanti kita akan bahas ya. Ini alat risetnya, keywordtool.io. Kalau di Facebook ada dulu namanya Audience Insight, tapi sayangnya sekarang sudah nggak ada Audience Insight ya. Adanya itu kalau kita pasang iklan. Nanti kita lihat website basisnya keyword juga, pakai keywordtool.io bisa, pakai Google Keyword Planner bisa, banyak sih ya, banyak toolsnya. Dan marketplace, marketplace basisnya juga keyword, gitu ya. Sekarang TikTok mulai ya, ada TikTok. Cuma saya belum nemu ya, kalau TikTok pakai apa gitu ngerisetnya, karena algoritmanya berbeda. Nah ini jenis produk sebenarnya cuma ada dua teman-teman. Yang pertama produk yang ditawarkan. Jadi orang belum tahu produk kita. Yang kedua adalah produk yang dicari atau orang sudah tahu produk kita. Jadi kalau teman-teman mau jualan atau melakukan promosi, publikasi produk-produk yang orang nggak kenal, misalnya impor ya, barang impor baru, jenis layanan keuangan baru, terus produk-produk yang baru, yang unik gitu ya, orang belum tahu, itu termasuk produk yang ditawarkan. Jadi orang belinya bukan karena dia sudah tahu, tapi karena dia sudah lagi buka gitu di Instagram, di Facebook, bagus nih, beli ah gitu. Jadi orang beli karena terinspirasi. Makanya
Kalau orang yang produknya ditawarkan begini yang baru itu tingkat konversinya lebih rendah dibanding kalau yang dicari. Kalau dicari itu orang sudah tahu mau beli apa. Contohnya gimana? Contohnya ini ibaratnya kayak begini deh. Kalau kita mau beli sesuatu, beli barang gitu, kita masuk ke Indomaret atau Alfamart gitu ya. Masuk ke Indomaret kita sudah tahu mau beli apa kan gitu, nggak ada orang jalan-jalan ke Indomaret lihat-lihat gitu kan, nggak ada kecuali di mall ya. Kalau di Indomaret nggak ada. Jadi mereka mau beli apa, dia turun. Misalnya saya mau beli odol, kita biasanya tahu posisinya di sana. Makanya ketika kita jualan produk yang dicari orang, biasanya kalau dia sudah nyebut merek, ini susah digeser. Beda dengan yang sebelumnya. Nah, kalau yang dicari ini basisnya keyword biasanya, kata kunci. Ada produk marketplace, ada website. Tingkat konversinya lebih tinggi, teman-teman. Karakternya berbeda. Itu ya, hanya dua ini kok. Produk itu hanya dua itu. Produk saya masuk di kategori mana ya? Nah, gitu. Kalau orang sudah tahu berarti cek nanti di Google Trend-nya. Misalnya gitu ya. Nah, ini Google Trend. Ya. Karena kita tidak mungkin praktek ya. Kita tidak mungkin praktek untuk malam ini. Jadi, teman-teman bisa coba nanti pakai Google Trend. Ini contoh ketika saya mau jualan frozen food. Ini 2019 ya. 2020. Ingat teman-teman ya, betul-betul ini new normal, new normal. Jadi Google Trend yang sebelum Maret 2020 ke belakang itu sudah nggak bisa dipakai. Karena tren pasar berubah, perilaku pasar berubah. Makanya ketika belum setahun kemarin, kita nggak bisa gunakan Google Trend karena berbeda. Nah, ini salah satu contoh ketika jualan frozen food. Ada kata kunci di situ ya, detail, harusnya kita memang itunya detail ya. Frozen food, kata kunci itu satu pasar gitu ya. Nanti ada nyebutnya makanan beku, itu juga ada pasarnya kalau di online. Nah, begitu dilihat ini kelihatan ya di bulan Maret 2020, di tanggal 22 Maret 2020 ini mulai naik nih. Terus mulai turun nanti naik lagi gitu. Saya ada yang salah satu coach saya itu jualannya frozen food gitu. Coaching selama 1 tahun. Kebetulan sebelum pandemi. Jadi qadarullah gitu 2 atau 3 bulan sebelum pandemi saya bilang yuk Instagramnya digarap. Instagram digarap 2-3 bulan qadarullah ada pandemi. Begitu pandemi orang nyarinya online, posisi dia sudah di atas. Jadi panen gitu ya. Panen dan sekarang sudah OTW 1M per bulan. Dari betul-betul betul-betul buka baru. Makanya itu rahasia Allah ya, orang yang dulu bisnisnya makanya kan disebut new normal ya. Rahasia dulu yang bisnisnya lagi rame gitu tiba-tiba pes gitu ya. Nah, itu kita butuh ini malah pemahaman tentang online ini jadi lebih penting. Riset ini jadi lebih penting karena jualan apapun. Ada teman saya bilang, kayaknya catering laku nih karena orang online nggak kemana-mana. Saya bilang sebentar, cek dulu, dicek di Google Trend, bener nggak laku, nggak ada kenaikan di catering. Gitu ya, ini makanan beku. Ini yang tadi saya sebut keywordtool.io ya. Keywordtool.io ini tinggal sebenarnya teman-teman gampang sih, keywordtool.io, ketik nanti ketik kata kuncinya gitu ya. Atau coba saya ini deh ya, sebentar ya, saya praktekkan sebentar. Supaya teman-teman bisa mudah nanti. Nah, ini kehalangan. Kita tinggal ketik keywordtool.io. Nah, di sini kita pakai ini ya, tinggal ketik aja kata kuncinya apa. Misalnya pinjaman modal misalnya ya, gitu ya. Kita ingin tahu gitu, karena di online nggak boleh apa namanya ngarang, dosa kalau ngarang, haram hukumnya ngarang di online ya. Nah, ini tinggal ganti bahasanya, lokasi di Indonesia, di search. Nah, dia akan muncul kata kunci apa yang sering digunakan oleh orang ketika nyari kata kunci pinjaman modal. Bisa dilihat di situ search volumenya 3.600 ya. Trennya ini ya agak menurun gitu ya, agak menurun tapi ini bisa aja karena ini kan tren beberapa bulan terakhir, 3 bulan kalau nggak salah.
Ada pinjaman modal usaha tanpa jaminan, pinjaman modal Shopee, modal usaha, dan lain-lain. Nah, yang punya website nih ya, yang bagi teman-teman yang koperasi mungkin ya, terus BMT gitu ya, atau sebenarnya apapun jualannya, yang basisnya website atau basisnya di marketplace, harus paham tentang riset kata kunci. Karena kata kunci itu termasuk tadi produk yang dicari, tingkat konversinya lebih tinggi. Itu misalnya pinjaman modal usaha. Jadi ketika orang ngetik pinjaman modal usaha di enter, website kita harus muncul di halaman pertama. Kalau misalnya ngetik pinjaman modal usaha kecil di enter, website kita harus muncul gitu. Kalau dulu ada istilah 4L gitu ya. Di awal-awal saya online dulu. 4L itu lu lagi. Jadi di online di Google ada dia terus di halaman 1. Di Facebook begitu juga kita kena iklan terus gitu. Instagram juga begitu. TikTok juga begitu gitu. Itu ya. Nah, kayak begini, simple ya. Pemakaiannya simple. Ini ada Instagram tadi yang saya bilang hashtag ya. Kalau cara nulis hashtag berarti harus digabung gitu ya. Cara penulisan tanpa spasi. Misalnya begini, diganti Indonesia search. Gitu ya. Ini sebetulnya berbayar ya, makanya di blur. Makanya di blur. Jadi kalau berbayar angka pencariannya muncul. Gitu, mana yang pencarian paling banyak dan lain-lain. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Itu satu lagi namanya ini yang riset berikutnya itu pakai yang namanya ubersuggest.io. Ya. ubersuggest.io. ubersuggest.io. Nah, ini digunakan teman-teman untuk milih media. Paling gampang. Jadi misalnya saya jualan bakso aci ya. Ini produk yang kebetulan juga sedang saya bangun gitu, bakso aci. Sama ya, bahasanya diganti Indonesia sama lokasinya di Indonesia. Jadi ini kelebihannya online ya, teman-teman. Jadi online itu ya kalau kita riset, kalau perusahaan besar sih biasa ya melakukan riset gitu kan. Karena kayak misalnya Khairul Tanjung ketika bikin Trans TV gitu. Menurut kita mungkin materinya nggak mutu gitu. Tapi itu hasil riset gitu. Banyak orang yang mungkin pulang kerja nggak mau mikir capek, pengen istirahat, nonton yang santai-santai gitu, yang joget-joget, beramai-ramai kan gitu ya. Itu banyak orangnya makanya dibikin. Nah kalau kita online gitu ya. Jadi itu ya bisa dilihat di sini. Nih pencarian 90.500 per bulan. Ini gede teman. Ada SEO difficulty dan lain, ini bahasa teknis ya. Nah, untuk cari tahu jualannya di mana, search di paling bawah. Nah, ini muncul nih. Sorry, harusnya pakai kata jual coba ya. Karena untuk kata kunci ada 2, buying keyword sama non buying keyword. Ya, sebentar, semoga masih bisa. Dulu ini gratis ya. Sekarang ya harus bayar. Kita lihat. Nah, ini keywordnya kan lebih sedikit ya. Buying keyword tapi orang kalau ngetik itu untuk jualan. Kita lihat ini ada jual bakso aci volumenya 260 per bulan. 260 orang loh. Terus buat jual bakso aci terdekat, jual bakso tulisannya bakso sama bakso itu sudah pasar yang berbeda. Nah, kita lihat di sini. Yang muncul ada ini kelihatan ya. Itu saya gedein ya. Nah, ini ada JDID, berarti jualan bakso aci bisa di marketplace. Ada Bukalapak, gitu. Ada findglobal.com, ini kemungkinannya website, berarti bisa jualan di website. Nah, gitu ya. Jadi itu kelebihan online, teman-teman. Jadi data-data untuk riset itu sudah lengkap. Itu sudah lengkap. Oke, saya lanjut dulu. Mana tadi? Oh, ini. Oke. Nah, itu ya keywordtool.io, yang kedua Ubersuggest. Yang berikutnya ini yang tadi saya sebut di Facebook ya, di Facebook. Jadi Facebook Ads ya, ketika kita pasang iklan nanti bisa dilokalisir.
bisa dilokalisir gitu. Indonesia, Jakarta, bahkan kayak tadi, saya waktu itu pernah namanya Tiwul Cake. Saya handle Tiwul Cake itu pinginnya makanan oleh-oleh ketiga setelah gudeg dan bakpia. Nah, ngejar waktu liburan, gimana caranya? Berarti nembaknya orang yang sedang di Jogja. Itu bisa pakai begini. Orang yang pernah ke Jogja, itu bisa. Dan orang yang tinggal di Jogja, itu bisa. Bayangkan, orang yang sedang di Jogja berarti kan dia berkeliaran di Jogja. Itu bisa ditembak. Atau yang punya toko, itu modal pin gitu bisa. 7 kilo datengin gitu ya. Itu bisa. Gitu ya. Kayak yang saya kasih contoh ini adalah umur 20 sampai 50, jenis kelamin perempuan, kecantikan. Nah, di yang sebelah sini ini namanya potential reach atau potential market. Ada 56 juta orang, bayangkan. Gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih detail. Memang ini banyak banyak variabelnya ya kalau ngiklan di sosial media. Oke, ini sudah ya tentukan media. Media kalau saran saya teman-teman, media itu pakai media yang mainstream. Di awal ya, di awal. Tapi untuk jangka panjang bikin website. Karena sosial media bergeser nih. Dulu Twitter, pernah dengar ya, Mak Icih dulu. Wah, keren itu jualannya. Omset bisa 1 M-an per bulan. Pakai Twitter jualannya. Habis itu geser ke Instagram. Habis pasarnya. Sekarang Instagram mulai ke TikTok. Makanya ketika kita jualan harus punya website. Gambarannya seperti ini analoginya. Ketika kita jualan, kita punya toko, kan kita nyebar brosur boleh dimanapun. Di perempatan, di perkantoran, di perumahan kan gitu ya. Diarahkan ke toko kita. Tapi kalau kita langsung jualan di situ, begitu misalnya perkantoran tutup atau apa, terus orang mau nyari, kemarin saya beli di mana ya? Saya ketemunya di perempatan itu. Kita sudah nggak ada di sana. Karena perempatannya mungkin sudah dibongkar dan lain-lain. Oke ya. Nah, saya akan tunjukkan. Ini adalah data terbaru Agustus 2021. Facebook, pengguna Facebook itu ada 187.600 itu pengguna Facebook, akun Facebook. Laki-lakinya ternyata lebih banyak ya. Laki-laki lebih banyak dibanding perempuan pengguna Facebook. Usia, nah ini yang penting teman-teman. Usia di sini ada disebutkan bahwa usia 25 sampai 34 tahun itu yang terbanyak pengguna Facebook. Gitu ya. Ini beda-beda setiap setiap sosial media. Berikutnya ini Instagram. Ya, Instagram itu usia efektifnya justru di 18 sampai 24. Makanya itu yang saya bilang. Kalau kita mau jualan, kenali produknya, terus ini jualannya di mana ini? Kalau target pasarnya kita misalnya kita umurnya 25 sampai 45 gitu. Karena kita nggak tahu logikanya, nggak tahu mindsetnya, akhirnya jualan di Instagram. Laku kemungkinannya, tapi kecil. Gitu ya, jadi ada usianya. Di Instagram lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Gitu ya. Saya coba bukti ini TikTok ya. Saya kebetulan nggak nemu gitu datanya yang survei resminya. Ini usia pengguna TikTok paling tinggi di 18 sampai 24. Beda lagi. Makanya kalau kita jualannya misalnya jilbab, fashion, anak muda, anak milenial atau Gen Z gitu cocok di TikTok. Tapi kalau jualannya peyek, getuk, tiwul gitu ya, nggak cocok. Kita misalnya punya layanan jasa keuangan gitu untuk modal, tambahan modal, mungkin nggak cocok di TikTok. Itu kalau branding, ya kalau branding bisa gitu ya. Karena nanti pengguna TikTok kan menua gitu, menua dan akhirnya kenal kita, itu bisa. Oke, yang berikutnya strategi jualan online, nanti bisa kita diskusi strategi jualan online ini bagaimana sih? Kita mau pakai konsep apa sih jualannya? Reseller, MLM, gitu ya. Reseller berarti kita bangun distributor, agen, reseller begitu. Terus atau model multi level marketing, itu juga lagi tumbuh nih di masa pandemi begini, tumbuh mereka. Terus retail, kalau retail bisa via web, bisa marketplace gitu ya. Marketplace-nya juga beda-beda. Gitu ya. Marketplace itu karakter orangnya juga beda-beda.
Kalau Shopee gitu banyak fashion, banyak cewek gitu ya. Kalau Bukalapak banyak hobi. Dulu waktu pandemi sepeda laku di Bukalapak. Terus Tokopedia banyak grosiran gitu, barang murah-murah itu deh. Kalau OLX barang second, COD-an begitu ya. Beda-beda, makanya tes dan ukur. Pakai membership boleh. Membership yang ini kan banyak jualan di pinggir jalan itu parfum misalnya 4 gratis 1 misalnya begitu ya. Ngisi 5 kali gratis 1. Nyuci dan lain-lain. Itu pakai membership boleh. Baru strategi promosi. Ya, berarti mau ngapain ya? Kalau saya punya layanan jasa keuangan pinjaman misalnya pinjaman lunak untuk UMKM misalnya begitu. UMKM-nya umur berapa dulu nih? Gitu berarti setelah itu gimana cara ngumpulinnya? Ada yang model lead magnet. Ini metode-metode ya. Lead magnet itu kita kasih sesuatu, orang setor nama, nomor HP, email, dan lain-lain, data pribadi itu. Nanti kita kasih sesuatu yang bermanfaat. Nah, setelah itu baru kita tawarin. Gitu ya. Terus ada YouTube channel. YouTube channel ini juga oke. Selain dari AdSense-nya gitu ya, tapi juga bisa untuk edukasi, branding itu bisa. Ada website funneling. Website funneling itu gambarannya begini. Funneling itu funnel ya, kayak corong begitu. Funneling itu website funnel itu misalnya kalau teman-teman sering buka website media itu nanti ada misalnya ngomong tentang kecantikan, nanti di tengah itu muncul pop up kling gitu ya, atau enggak pop up lah, muncul di tengah-tengah itu jual tentang kecantikan. Begitu diklik nanti masuk. Nah, secara online begitu funneling itu. Jadi sekarang memang tantangannya lebih ya teman-teman, pengguna sosial media itu sebetulnya bukan untuk jualan. Sosial media itu kan awalnya untuk mengkoneksikan orang. Makanya ketika orang yang pakai sosial media hard selling langsung nawarin, biasanya orang nggak suka. Makanya followernya sedikit. Tapi kalau orang berbagi manfaat, nah itu followernya banyak. Makanya kalau saya sendiri Instagram organik itu adalah brandingnya, brand awareness-nya, dan jualan hard selling-nya pakai ads. Gitu, langsung di itu ads. Oke, ada IG ya sekarang official, ada sekarang itu ada konsep namanya omni channel. Omni channel itu gabungan antara online dan offline. Di luar negeri sudah mulai banyak tuh toko yang tadinya gede-gede dirubah menjadi kecil-kecil. Dia hanya menampilkan sampel. Jadi orang ke situ ngelihat sampel, kan masih beberapa orang masih pingin pegang gitu ya, pingin pegang kainnya gimana, jahitannya gimana gitu. Dia datang ke situ tapi belanjanya online. Banyak itu kecil-kecil, ini malah jalan gitu dibanding yang gede konsep mall itu malah nggak terlalu jalan. Mulai muncul kecil-kecil. Jadi sudah lebih ekonomis gitu ya. Oke, ini topik terakhir gitu, tips jualan online gitu, supaya ada percepatan bisnis online. Jadi kita kan kalau di bisnis kan pinginnya ya cepet lah. Apalagi setelah pandemi ini kan dipercepat. Proses kebutuhan orang dipercepat. Tapi kenapa jualan online kok nggak laku juga gitu ya. Nah, itulah makanya tips-tips tadi bisa dicoba ya teman-teman. Itu yang selalu saya gunakan sih untuk entah itu gara punya klien atau jualan saya sendiri. Nah, percepatannya gimana? Yang pertama, dalam jualan online itu tidak boleh berasumsi. Tadi yang saya bilang bahwa haram hukumnya di online itu ngarang, kata kuncinya ngarang gitu ya. Terus itunya ngawur, itu target pasarnya nggak boleh, harus riset, by riset. Murah kok, relatif murah, relatif murah ya kalau di online dan datanya akurat. Datanya akurat. Berikutnya pastikan potensial pasarnya besar. Ya, kalau jualan jangan yang ini sudah nggak repeat order, marginnya tipis, jualannya susah, didelegasikan ke orang lain, tidak bisa digarap secara fabrikan gitu ya, secara massal. Banyak hal, ketika sudah banyak kelemahan-kelemahan di produk kita atau jasa kita, kemungkinan jualannya jadi nggak laku. Jadi rumusnya kan simpel. Untuk sampai di 1M, kalau harganya 100.000, gitu kan, berarti butuh jual 10.000 ya.
10.000 pieces. Tapi kalau harganya 100 juta, untuk 1 M hanya jual 10 aja sudah cukup. Jadi ketika jualannya produk yang margin tipis-tipis harus ngejar quantity. Nah, kalau ngejar produk dengan quantity besar begini, ketika di riset kok kecil gitu ya, wah pasarnya kecil nih gitu. Kalau saya nggak akan saya jual. Jualannya susah gitu, nggak bisa massal gitu. Rata-rata saya itu dari dulu masalahnya di kapasitas produksi. Nah ini nih ya ini autokritik ya untuk kita semua yang bergerak di bisnis-bisnis UMKM gitu, di level UMKM itu PR-nya adalah kapasitas produksi sama market product fit, product market fit. Jadi sesuai nggak nih antara permintaan pasar dengan produk yang kita jual, product market fit. Nah kita sering tadi berangkatnya saya punya ini dijual aja, saya bingung gitu. Saya pernah di daerah Magelang ya. Waktu itu saya ngisi di Sprindak Magelang kalau nggak salah itu, saya ngisi di teman-teman UMKM, suruh ngisi tema ekspor gitu kan. Saya sudah nyiapin bahan yang karena saya nggak tahu audiensnya siapa, saya tanya ini orang UMKM sudah berpengalaman dan lain-lain gitu. Saya siapkan materi dengan bahasa karena ekspor gitu ya, ekspor menggunakan secara online gitu. Audiensnya beda dengan yang saya bayangkan. Nah, begitu nunjukin, Mas, ini saya punya produk ini. Gimana jualnya? Waduh, saya bingung jualan. Ngomong nggak laku, nggak enak. Tapi kalau ngomong laku, nah berarti saya bohongin gitu. Nanti kasihan dia berurusan jual gitu. Nah, itu produk market fit. Nah, UMKM sekarang, di era sekarang, kolaborasi. Tadi yang saya ceritakan yang jualan home living, kenapa bisa sampai 3 hari. Yang tadinya produksi sendiri, sekarang pakai maklun. Sekarang kulaan. Gitu ya, maklun, kulaan, terus nambah juga penjahit di internal dan lain-lain gitu. Itu ya kapasitas produksi. Oke, pastikan potensial pasarnya besar dan ingat pekerjakan tim. Tidak ada bisnis besar Apple, Samsung, Windows itu Bill Gates itu ya. Nggak ada yang nggak pakai tim. Makanya sudah bukan zamannya lagi kita bekerja sendirian. Kolaborasi. Kayak komunitas-komunitas seperti ini kan dibutuhkan gitu. Jadi kita tahu kan, oh si itu jagoannya di sini, si ini jagoannya di sini gitu. Kolaborasi. Karena kalau belajar sendiri repot. Kayak saya gitu. Jualan online loh, bukan offline ya. Jualan online itu variabelnya sudah sangat banyak. Spektrumnya sangat luas. Kalau saya harus belajar produksi, kapan jualannya? Sebaliknya juga begitu. Orang yang sudah punya produk, jago produksi, jualan kalau mau belajar online juga, waduh gitu. Nah makanya teman-teman, nah gitu ya. Yang penting tadi produk market fit-nya dapat, potensi pasarnya besar, by riset, pakai tim. Jadi kalau saya paling tidak margin besar. Karena untuk menggunakan Facebook Ad itu dengan budget yang 100.000 per hari, itu paling tidak bukan margin, profit ya. Profit sekali transaksi minimal 60.000 minimal. Apalagi sekarang TikTok itu 200.000, TikTok Ads. Itu minimal harus 90 atau 100.000. Bayangkan, kalau produknya kecil-kecil. Gitu ya, tim penting. Terus tim itu gimana sih? Ya ini ya, saya tampilkan kadang kita kebiau-uyah dalam urusan SDM gitu. Dikira orang yang senang komputer, terus suruh di depan dia akan jagoan gitu ya. Atau sebaliknya orang yang nggak detail suruh megang komputer itu nggak bisa. Untuk sosial media advertiser, gambarannya kayak si mbak-mbak ini. Orangnya modis, komunikasinya bagus, rame lah orangnya gitu. Dia update lah, dilihat, cek lah kalau mau rekrut ya. Ini yang mau rekrut ada caranya sih rekrut. Dilihat kalau memang dia sosial media advertiser, lihat Instagramnya aktif apa enggak. Gitu. Tapi jangan dipilih yang model gini untuk garap web. Gitu ya. Web ya gambarannya kayak ini, orang programmer. Gitu. Dan trust rate strategy. Jadi
Teman-teman kan kalau belajar sesuatu kan pastikan bahwa yang ngajarin praktisi. Itu pertama. Yang kedua, sudah percaya aja strateginya karena dia dilihat latar belakang, jualannya laku nih. Sudah ikut aja itu. Kadang kita online nih, biasanya tantangannya di 3 bulan pertama ya. Sudah hampir 1 jam ya. Di 3 bulan pertama nggak laku, terus aduh belajar apa lagi nih? Kayaknya sih itu jualannya laku nih, belajar lagi ke situ. Jualannya laku, belajar lagi. Akhirnya karena terlalu banyak ilmu di kita, brain freeze. Jadi kita bingung mau ngapain. Padahal kita belajar sama si A yang praktisi, dia kan sudah praktek dan sudah terbukti bagus. Ikutin aja. Kalau kita belum laku berarti yang salah bukan di yang ngajar, yang salah di kita. Tiru aja. Jadi pakai strategi yang terbukti dan fokus satu media. Ya, kecuali kalau pakai tim, silakan. Pakai tim silakan langsung ya, bisa dipecah-pecah medianya. Tapi kalau masih sendirian, fokus satu media. Karena jualan pakai marketplace pun itu sudah rumit. Sorry, bahasanya nggak enak ya. Tidak mudah, bahasanya tidak mudah jualan. Karena ada strategi kalau di marketplace itu strategi pertama produknya jelas, yang kedua penamaan produknya, yang ketiga nanti secara visual desainnya harus berbeda dengan yang lain, penawarannya harus berbeda, cara ngiklannya berbeda, pilih kata kuncinya berbeda. Gitu ya. Saya kira itu deh. Ini itu terakhir. Oke, itu adalah saya stop sharing dulu. Itu adalah bahan ya teman-teman kita untuk kita bisa diskusi di malam ini. Semoga bermanfaat gitu. Nanti kita bisa lebih banyak didiskusi. Monggo, waktu saya kembalikan ke Kang Asma. Monggo, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Heru. Luar biasa. Ternyata memang kita pertama itu harus memahami ya produk kita itu apa. Yang butuh produk kita itu juga siapa. Baru nanti akan kita kolaborasikan. Baik, sudah ada pertanyaan dari Mbak Maisya. Silakan Mbak Maisya, langsung saja. Masih mute, Mbak. Oke. Sorry kembali. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisya dari House of Telang. Saya UMKM dari Banguntapan, Bantul. Yep. Di sini perusahaan kami atau usaha kami bergerak di inovasi bunga telang. Coach Heru udah pernah dengar bunga telang? Ya. Yang warna yang biru sekarang ya. Warna biru. Ya. Yang sekarang lagi tren, yang di mana-mana sudah dibikin teh dan lain-lain. Dan kebetulan produk kami itu tidak hanya untuk teh, tapi lebih mengarah ke lagi kita kembangkan ke sabun dan hand body. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan itu tips memilih media promosi online untuk produk yang butuh edukasi, karena beberapa orang di Indonesia itu pun masih belum banyak yang mengenal gitu. Belum banyak mengenal bunga telang, terus apa namanya? Kemarin kita sih sudah coba buka di Tokopedia. Kita mencoba di Tokopedia dan itu tidak bisa maksimal juga. Gitu. Terus yang kedua, ini ada pertanyaan kedua, fenomena Reels di Instagram. Itu apakah nantinya punya prospek ke depan sama kayak TikTok, sama hitsnya gitu. Sama ngehitsnya ya. Cara customer-nya juga lebih banyak yang menggunakan IG. Ya. Itu dulu. Oh itu oke. Terima kasih. Langsung saya jawab, Mas Asma? Langsung saja, Mas, karena agak banyak. Oke, siap. Ya, makasih, Mbak. Pertanyaan pertama, kalau kita menggunakan media apa untuk jualan yang masih butuh edukasi ya, butuh edukasi. Kalau kita harus breakdown dulu. Target pasarnya siapa? Usianya berapa? Gitu ya. Langsung ini bisa ya, langsung apa namanya? Komunikatif ya, langsung kita diskusi. Ya. Usianya berapa, Mbak? Jadi kita tuh ada produk
untuk minuman itu untuk anak-anak kita juga ada namanya telang creamy latte ya. Yang sebagian besar orang taunya Thai tea ya, kita kenalkan dari produk UMKM berupa telang creamy latte itu untuk anak usia 3 tahun sampai dewasa, yang sepuh pun juga oke. Terus kita juga ada produk teh celup Rostella. Rostella itu ada Rosella campuran bunga Rosella dan telang. Ya, itu pun juga untuk usia 20 hingga yang sepuh-sepuh juga kerso. Tuh, jadi terus untuk sabun pun, kalau sabun bisa untuk anak-anak juga. Untuk hand body juga mulai ke remaja hingga dewasa. Jadi kayaknya ini kesulitannya gitu karena rentang usianya panjang banget. Panjang banget terlalu karena lebar kebanyakan gitu. produk mungkin ya. Iya, jadi lebih ke harus diporo-poro kalau orang Jawa bilang. Jadi umur sekian nanti kan itu ya. Nah, usianya, terus tingkat ekonomi, terus kalau yang butuh edukasi sebetulnya ini masuk menurut Mbak Mesya ini masuk kategori yang mana nih? Antara tadi dicari atau ditawarkan? Ditawarkan karena banyak karena di orang Indonesia belum tahu ya. Belum tahu. Orang belum tahu, produk jadi baru, ditawarkan. Berarti kemungkinannya kompetitor kita juga belum banyak. Rata-rata hanya yang jual telang kering aja, yang kiloan gitu. Tapi untuk yang inovasi masih memang produk kita. Ya. Jadi kemungkinannya pakai sosial media ya Mbak ya. Sosial medianya tadi karena beda ya. Misalnya anak-anak nih. Ini konten ya, urusan konten. Anak-anak di usia tadi akan berbeda ngomongnya atau konten publikasinya dibanding yang tadi remaja, dibanding orang tua, karena rentangnya panjang banget. Kan gitu ya. Berarti harus dihitungkan di konten. Kita harus mengenali masalahnya apa sih di usia-usia segitu. Memang kalau kita butuh edukasi, jualan dengan menggunakan yang butuh pasar yang butuh diedukasi, itu memang nafasnya harus panjang gitu ya. Nafasnya panjang gitu. Harus edukasi dulu, kita nggak bisa jualan. Nah, kira-kira kita kuat nggak? Gitu sih ngukur kekuatan. Kuat nggak ya kalau saya harus edukasi. Kayak dulu ketika Aqua mengenalkan konsep minuman botol, air putih dibotolin. Lebih mahal pula kan gitu ya. Dulu orang turun beli teh disedot gitu kan. Nah itu ketika itu jadi gitu. Karena memang ada pasar future market lah ya, ada pasar di masa depan. Tinggal kalau menurut saya yang harus dihati-hati adalah produk market fit-nya. Ada nggak permintaannya kira-kira? Karena kalau orang sudah ada kok kebutuhannya, berarti urusannya hanya edukasi. Kasih konten gitu ya di situnya. Tapi kalau kayak yang tadi saya ceritakan gitu. Jadi ceritanya itu tadi yang ditunjukkan ke saya itu papan pakai triplek, pakai paku, terus dia pakai dipilin-pilin begitu kain batik dan bentuknya nggak terlalu bagus. Nah kalau jual begitu kan susah. Kayak begitu. Jadi PR-nya di situ, di riset produk market fit-nya. Iya, pasarnya gimana sih? Oh ada, ini misalnya ini cocok untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, berarti ada. Tinggal edukasinya, kan gitu ya. Terus ternyata ini yang usia remaja misalnya. Remaja itu apa sih masalahnya gitu. Yang orang tua apa sih masalahnya? Itu harus betul-betul diulik. Detailkan ya. Didetailkan, terus ini masalahnya apa? Ya kita jawab permasalahan itu. Produk barunya itu sebetulnya nggak masalah. Produk barunya nggak masalah. Yang penting needs-nya ada. Kebutuhan pasarnya ada gitu. Kan kayak dulu kan nggak ada tongsis gitu kan. Tongsis mana orang tahu tongsis gitu kan. Saya waktu itu masih ikut jualan tongsis yang harga masih ratusan ribu gitu. Sekarang sudah belasan ribu gitu. Nah, sudah keluar jualannya kan gitu ya. Jadi sebetulnya nggak masalah. Ada future market. Tinggal ini betul-betul nggak menyelesaikan masalah yang dihadapi konsumen. Itu PR intinya. Habis itu baru di breakdown siapa sih yang jualan, siapa sih target pasarnya, berarti ngumpulnya di mana, berarti isu sensitif apa yang bisa kita angkat, gitu kan? Karena juga begini, misalnya nih yang lembaga amil zakat gitu, lembaga amil zakat kan macam-macam tuh ya, ada easy, ada banyak ya, saya nggak terlalu apal gitu. Mereka membidiknya beda-beda.
Misalnya ada yang orang sedekahnya itu suka tema-tema yang Palestina misalnya. Iya. Ada orang yang suka temanya tema kegiatan ekonomi produktif. Ada orang yang suka temanya terkait dengan anak-anak dan lain-lain. Nah, kita breakdown gitu. Itunya nggak masalah. Yang penting betul-betul ada pasarnya, apa kebutuhan, produk kita bisa masuk, edukasi. Gitu. Oke. Itu sih Mbak. Terus Siap. yang kedua tadi apa ya? Saya jadi lupa yang kedua. Fenomena Reels. Oh, Reels ya. Jadi begini, Ya. memang online berkembang gitu ya. TikTok, orang masuk ke TikTok. Kalau secara apa? Secara rentang usia itu memang lebih matang, lebih tua di Instagram. Orang masih banyak di situs ya. Dan sekarang beda berangkatnya. Kalau orang jualan di TikTok itu sebetulnya dia bukan jualan sekarang mulai gitu. Jadi orang yang nggak suka joget-joget, nggak suka bikin konten TikTok secara continue begitu, bisa langsung TikTok Ads aja. Tapi memang sangat mudah di TikTok ya. Kalau apakah bisa menggeser atau tidak, justru kan Reels itu muncul ketika sudah mulai bergeser ke TikTok. Jadi memang sekarang Instagram itu beda. Kalau saya garap bahkan kok nggak kayak dulu ya. Tapi itu fenomena yang wajar gitu. Apakah nanti balik lagi? Bisa jadi balik lagi. Cuman kalau nanti apakah bisa menggeser, saya belum tahu. Tapi sekarang kalau secara engagement rilis itu bagus. Yang ngelihat banyak. Tinggal menurut saya PR-nya konten. Pertama product market fit, konten jelas. Harus sekarang itu begini. Saya kemarin ada penawaran gitu. Bayangkan sekelas Hanung Bramantio, Reza Rardian, Tia Subiakto mulai ngajarin cara bikin konten. Di level mereka turun ke media sosial, berarti kan punya standar berbeda. Sekarang media sosial punya standar yang berbeda. Akhirnya ya kita harus ngikutin standar itu. Jadi konten itu penting banget. Nah, kurang lebih begitu Mbak. Kalau urusan bisa menggeser kah? Kalau menurut saya itu orang penganut yang jualan cepat. Artinya jualan cepat itu yang ada di pasar, saya jualin. Jadi kalau Reels bagus, ya saya bikin konten di Reels. Yang harus disadari bahwa sebenarnya sosial media itu untuk brand awareness. Brand awareness. Selama konten kita bermanfaat, orang follow kita jualan apapun itu laku. Kurang lebihnya begitu, Mbak. Mohon maaf kalau belum ada yang belum terjawab. Sama-sama. Sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aisyah. Oke, sudah ada 3 antri. Silahkan Mbak Ayu Suci. Ya, selamat malam Pak Aska, Coach Heru. Terima kasih materinya. Selamat malam. Jadi gini, saya tuh ada pertanyaan. Kan tadi kan kita ngomongin tentang tren ya di media sosial itu kan tren 2019, 2020, sekarang 2021 itu kan kayak benar-benar melonjaknya tuh ya beda-beda gitu. Kita nggak bisa memprediksikan habis ini apa gitu. Nah, kalau misalkan kita punya produk gitu ya, udah berjalan gitu, terus kadang turun, kadang naik gitu kan. Nah, kalau misalnya kita punya budget, hanya satu budget aja, apakah kita harus kayak memperbaiki produk kita atau kita beralih ke tren yang sedang saat ini itu lagi banyak dibicarakan orang, padahal kita hanya punya satu budget aja gitu. Itu aja pertanyaan saya. Ya, langsung ya saya jawab ya. Mbak Ayu ya, panggilannya Mbak Ayu apa Mbak Suci ini? Ayu. Mbak Ayu, Mbak Ayu, itu sangat tergantung kondisi internal di bisnis kita. Kalau misalnya ada barang nih. Ada barang terus yang dulunya ramai tiba-tiba sepi. Kita lihat ini gesernya kemana sih? Misalnya kan gitu ya, gesernya kemana sih? Oh ternyata gesernya itu produknya berbeda. Nah, menurut yang saya maksud tergantung internal bisnis itu, kalau kita mengikuti ini, kuat nggak? Kalau misalnya enggak, kan kita harus tetap ngikutin tren tuh. Gimana caranya? Dibundling.
Misalnya bundling gitu ya, misalnya produk ini kalau nggak laku ngabisin dulu deh, yang penting liquid gitu, terus kita bikin produk yang baru. Kalau budgetnya cuma satu, berarti kan butuh cepet. Butuh cepet. Kalau butuh cepet, berarti mau nggak mau harus jualan produk yang sedang ngetren. Yang tadi sudah turun, gimana caranya terjual, gitu ya. Tapi kita harus gimana segera geser ngikutin produk yang lagi ngetren. Misalnya ada orang yang punya kepekaan memang. Misalnya dulu waktu jualan, teman saya ada salah satunya memang bisnis modelnya itu jualan makanan-makanan yang ngetren-ngetren itu loh. Dulu ada es apa? Pot, es krim pot dan lain-lain. Dia jualan gitu. Dia bikin trennya. Habis itu orang pada jualan di situ. Dia lari mundur, jualan baru gitu. Memang begitu. Harus ngikutin tren. Kalau memang budgetnya hanya satu. Dan dalam kondisi begitu harus diingat bahwa budget itu harus betul-betul larinya ke tempat yang menghasilkan uang. Nah gitu. Contoh kasusnya boleh tahu nggak produknya apa gitu Mbak, supaya lebih gampang. Misal kayak kan skincare gitu ya. Skincare, oke. Kan baru-baru ini kan kayak yang dari Korea tuh, semua yang dari Korea itu lagi naik, termasuk kayak skincare-nya gitu. Oke. Terus tapi berawalnya itu nggak dari produk Korea itu. Terus kalau misalnya kayak mau dibundling gitu, Korea dan nggak Korea kayak agak bertolak belakang gitu. Skincare turun gitu maksudnya. Sekarang skincare lagi turun. Yang kayak dulu itu kok yang lokal-lokal gitu kan diminati ya. Yang lokal gitu. Yang organik gitu. Terus sekarang kan karena banyak drama Korea, terus K-pop yang kayak lagi merajai gitu kan, sekarang jadi kayaknya skincare Korea nih lagi in banget kayak gitu. Sedangkan kita udah punya produk yang nggak kayak gitu, tapi masih sama-sama skincare kayak gitu. Kalau itu memang panjang ya. Jadi paling gampang sih, bukan berarti nggak laku ya, edukasinya yang banyak gimana geser, karena mindset ya, menggeser orang yang suka Korea atau targetnya dibedain. Paling cepat targetnya di poro-poro, karena Wardah pun misalnya, Wardah itu masih bagus penjualannya. Kalau memang kita bukan yang misalnya yang Korea lagi naik nih, ada nggak yang naik yang lain tapi bukan yang Koreaan? Karena kalau kita masuk ke situ udah susah. Biasanya orang kalau jualan sudah punya preferensi, terus kita arahkan ke yang lain, itu susah. Tapi kalau misalnya geser pasarnya, itu bisa target pasarnya. Kira-kira siapa nih yang lagi naik? Misalnya, oke deh, coba kita branding produk kita yang tadinya misalnya, wah anak muda banyak Korea nih, agak lebih matang deh gitu. Kalau nggak bisa disebut tua gitu, agak lebih matang usianya gitu misalnya. Ya berarti kita secara grafis, secara tagline, secara logo, secara kemasan gitu ya, kalau masih mungkin kan dirubah kemasannya, itu yang lebih tua usianya. Terus kita membidik yang lain. Target pasar lain itu lebih mudah dibanding kita maksa gitu ya. Maksa pasar Korea terus kita paksa, kita itu akan melelahkan. Karena bagaimanapun ngelawan arus itu tetap aja berat. Mending digeser. Target pasarnya digeser. Menurut saya juga masih banyak gitu, masih besar. Nah, itu di riset aja. Di riset ada nggak sih kalangan yang tidak Korea, karena yang nggak suka Korea juga masih ada. Temanya apa? Tema kesehatan boleh, misalnya non kimia, misalnya terus herbal, misalnya itu kan masih ada. Saya kira itu. Nah, cocoknya menurut saya itu juga sama di sosial media. Di sosial media, makanya ketika kita beriklan itu ada mindset yang tidak boleh lepas, yaitu bahwa beriklan atau berpromosi itu proses yang berkelanjutan. Kadang kita masang iklan baru sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, wah boncos, berhenti gitu. Padahal di iklan apapun, mau di Google, mau di Marketplace, mau di Instagram, Facebook, ada yang namanya fase learning gitu. Fase di mana kita harus mencari winning campaign. Nah, di sosial media ada namanya pixel. Ketika orang sudah beli gitu ya, taruhlah ada 100 orang sampai 300 orang, kita pakai pixel itu, kita look alike istilahnya, terus disebar ke
orang yang mirip profilnya, kita ukur aja. Ini kira-kira laku nggak? Kalau laku lanjut. Menurut saya kok lebih gampang geser target pasar dibanding kita beradu gitu dengan pasar gitu. Berarti mau tidak mau ya, kalau misalnya kayak trennya apa ya kita harus mengikuti gitu. Ya, tinggal tren kan tidak linier. Misalnya sekarang Korea lagi naik, tapi ada nggak? Itu buktinya produk-produk skincare juga masih laku tuh. Misalnya saya nggak tahu sih, Wardah itu kan termasuk ada skincare-nya ya, misalnya begitu. Kalau kosmetik turun, iya. Tapi skincare naik, iya gitu. Karena orang kan sudah nggak bepergian, jadi mesti kayak lipstick itu kan nggak terlalu ini, pakai masker juga misalnya. Tapi skincare masih laku. Tinggal cari celahnya, cari celah tadi. Oh masih ada kok celah, misalnya kita geser yuk. Jadi campaign-nya itu publikasinya skincare sehat, skincare non kimia misalnya gitu kan ada masih. Nah, tinggal kita bikinlah gitu campaign atau videonya gimana geser gitu. Menurut saya itu sih, Mbak. Paling cepat dibanding harus ganti produk loh ya. Kalau ganti produk ya syukur, kalau itu sudah laku kita mau ganti silahkan karena itu akan lebih cepat. Banyak strategi. Jadi sangat tergantung dengan kondisi internal kita ya, Mbak ya. Ya. Terima Gitu, kasih bisa. Coach. Sama-sama Mbak Ayu. Oke, terima kasih. Ayo, terima kasih Pak Heru. Jadi temanya sharing selling ya. Iya, Oke, betul. masih ada 2 yang antri. Pak Lukman, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali diskusi malam ini berkaitan dengan masalah seputar bisnis online ya. Nah, begini, di era pandemi ini yang sudah mendekati hampir 2 tahun ini, semua memang selalu bicara bahwa idealnya bisnis dalam kondisi seperti ini adalah bisnis online. Sehingga banyak teman-teman UMKM itu berupaya untuk melakukan bisnisnya secara online, baik melalui marketplace ataupun medsos dan sebagainya. Akan tapi setelah mereka melakukan, itu kan kadang, wah bisnis online ini enggak prospek ya. Enggak prospek seperti ini banyaklah alasan. Nah, karena satu, ternyata kan enggak mudah bisnis online. Seperti disampaikan Mas Heru ini, harus tahu, harus perlu adanya riset pasar apa dan sebagainya. Jadi enggak semudah yang dibayangkan. Nah, ternyata mereka satu masih lemah dalam hal misalnya packaging, mereknya ya yang tidak branding ya semacam itu. Nah, dalam menyiasati hal tersebut, nah, ini bagi UMKM terutama yang masih dalam artian yang cenderung ya ada yang gaptek, yang dipaksakan, sedikit tidak gaptek, tapi hal-hal yang teknis kaitan dengan masalah branding dan sebagainya ini tidak terpenuhi untuk sebagai persyaratan bisa diangkat menjadi bisnis online. Nah, untuk itu mohon penjelasannya dari Mas Heru Heriawan tentang permasalahan tersebut. Terima kasih. Matur nuwun Pak Lukman. Yang pertama menurut saya, memang masalah di UMKM sekarang adalah agak gagap gitu ya. Artinya gagap itu mau online, bingung caranya, mau bayar, lagi turun penjualan dan lain-lain gitu ya. Itu drama-drama pandemi gitu ya, drama-drama pandemi. Kalau menurut saya ketika ada masalah begitu, yang pertama memang yang harus kita cek perubahan pasar.
perubahan pasar, karena kita tidak bisa maksa gitu ya. Tidak bisa maksa itu karena begini, misalnya kemarin ada salah satu contoh yang saya coaching itu, dia ini urusan positioningnya, produknya masih sama. Produknya oleh-oleh. Oleh-oleh saya sebutlah roti jadul gitu, roti apa sih, kayak makan lama gitu. Namanya saya lupa, namanya nama Belanda gitu. Nah, positioning awalnya adalah oleh-oleh. Positioning awal oleh-oleh ini pasti berat di era pandemi. Kenapa? Karena orang nggak boleh bepergian. Makanya waktu itu yang saya sarankan, Pak, coba geser positioningnya, jangan oleh-oleh. Tapi mungkin makanan jadul aja gitu. Makanan jadul itu berarti nanti lebih luas, karena bukan oleh-oleh. Kalau oleh-oleh pasti belinya harus di Jogja. Tapi kalau makanan jadul bisa disebar kemana-mana gitu. Dan makanan jadul nanti selain roti itu nanti bisa jualan banyak makanan-makanan yang lama-lama yang sudah hilang gitu ya. Sekarang sudah orang jarang nyari. Itu kan makanan jadul. Digeser positioningnya. Kalau kebetulan masih bisa digeser. Kalau tidak bisa digeser, misalnya waduh produk saya ya cuma ini Mas misalnya. Ya berarti menyesuaikan yang bisnis modelnya tidak terlalu geser banyak. Misalnya konveksi gitu ya. Konveksi yang tadinya ngelayani hotel, melayani hotel, penginapan gitu kan. Kan itu ordernya gede-gede. Sekarang tutup. Geser, kira-kira jualan apa ya? Digeser target pasarnya sama kayak yang tadi kasus pertama Mbak Ayu tadi. Geser target pasarnya tadinya hotel karena hotel lagi tiarap nih. Ya sementara paling nggak survival itu dibikin retail. Akhirnya dijual. Saya ada nyambungkan nih di Sleman itu ada UMKM yang dia tadinya targetnya hotel, penginapan gitu, suka kesulitan jual. Dan satu lagi yang saya bilang home living tadi itu dia tumbuh di masa pandemi ini. Akhirnya dijual retail. Gitu Pak, digeser target pasarnya. Pertama bisa tadi positioningnya diganti atau digeser, atau target pasarnya sebenarnya sama ya, hampir sama dengan target pasar digeser. Terus kalau nggak bisa gimana Mas? Kalau memang produknya sudah nggak bisa gitu. Kita harus jualan yang nggak jauh-jauh amat gitu. Nggak jauh-jauh amat itu misalnya kuliner gitu. Ayam geprek misalnya. Ayam geprek sekarang sudah mulai turun dibanding 2017, 2018 dulu ya lagi naik-naik. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya? Ya jualan yang kekinian. Terus gimana saya nggak bisa masak? Cari tukang masak yang kekinian, bisa masak yang kekinian. Lah saya nggak punya duit, kerjasama. Jadi yuk kita bikin bisnis bareng, kita bikin makanan yang disukai anak-anak itu. Kayak gacoan gitu kan, terus ada bakso aci, ada makanan Korea sekarang lagi itu. Nggak bisa bikinnya. Yuk dicari cara gitu. Kalau memang produksi ya, kalau memang produksi begitu kan harus gitu. Nah, pilihan terakhirnya, Pak. Ternyata pasarnya hilang. Kan pasar itu ada yang tumbuh di masa pandemi, ada yang mati suri. Kalau mati suri ya kita survival lah. Nanti setelah pandemi selesai juga dia naik lagi gitu. Atau ada pasar yang hilang. Kalau pasar hilang mau nggak mau harus pivot. Pivot itu ganti bisnis. Tapi hati-hati, jangan karena terus penjualan turun tiba-tiba pivot. Nggak selalu gitu. Harus banyak variabel yang harus terpenuhi untuk pivot. Jadi salah satunya jelas pasarnya hilang. Kalau pasar hilang itu ya mau nggak mau harus cancut tali mondo nih bahasa Jawa. Cancut tali mondo ganti produk karena kita harus survive. Nah itu memang jadi tantangan terberat untuk teman-teman UMKM yang bisnis modelnya manufaktur ya, produksi. Itu agak susah geser. Cuma ya memang mau nggak mau begitu. Kita lihat trennya, kita jual misalnya kuliner yang sekarang laku apa, jualan yang itu. Jangan ganti bisnis kalau begini, cuma ganti jualannya. Terus misalnya konveksi yang tadinya besar-besar, kita jual retail yuk. Yang tadinya jualannya mungkin gamis gitu, kita bikin daster yuk, bikin one set, kita jual yang murah-murah aja, banyak itu tapi bisa banyak dan lain-lain. Tapi memang nggak ada strategi yang betul-betul cocok ya Pak ya. Artinya harus didalami dulu. Masing-masing bisnis itu berbeda walaupun bisnis modelnya sama. Kayak di RKS sendiri, Rumah Kreatif Sleman itu ada yang produknya betul-betul sama.
Tapi yang satu tumbuh, satu enggak. Nah, masalah utamanya adalah di mindset. Mindsetnya si owner. Dia cepat nggak merespon perubahan pasar. Kalau cepat, tumbuh. Insya Allah. Kayak tadi yang saya bilang, pengiriman 13 hari harus jadi 3 hari. Wah, itu bingung, itu repot. Gimana caranya? Yuk cari penjahit luar, ayo begitu. Selama 1 tahun akhirnya dia bisa kirim dalam 3 hari maksimal. Sudah kirim. Nah, itu mindset terutama. Yang saya temui selama ini yang paling itu di teman-teman mindsetnya. Kurang lebih begitu, Pak. Saya tidak bisa secara detail menjawab karena kasuistik ya. Saya tidak tahu. Ya. Kurang lebihnya begitu. Bisa digeser pasarnya, positioningnya diganti, kolaborasi yang tidak bisa online sama anak-anak yang baru belajar online biasanya, yang SMA, mahasiswa dan lain itu kan bisa diajak kerjasama untuk itu online, terus kolaborasi produk dan lain-lain sih. Banyak, insya Allah banyak sih solusinya. Yang penting mindsetnya bisnis itu kendaraan mencari uang. Jadi kalau kita tanya bisnis sih sering banget teman-teman UMKM misalnya ditanya gitu, bisnismu apa? Saya makanan sehat. Kenapa? Sekarang itu orang dengan penyakit degeneratif itu banyak banget. Dari sekian, itu bukan bisnis namanya. Itu sedang menumpahkan idealisme, bukan bisnis. Karena dari omongannya nggak ada target pasar, nggak ada omsetnya mau berapa, keuntungannya berapa. Nah, asal begitu dalam tanda kutip ya, selama masih halal, tidak menyalahi aturan dan lain-lain itu oke, jualan apapun. Saya kira itu, Pak. Mohon maaf kalau belum sesuai. Ya. Makasih. Baik, ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman, terima kasih Pak Heru. Ini ada satu dan ternyata sudah hampir jam 9:30. Jadi mungkin sambil closing ya ini Pak Heru. Jadi ada satu pertanyaan via chat. Jadi apakah bisa dijelaskan tentang market fit? Jadi bagaimana sih mengetahui tentang market fit produk kita? Oke, ya makasih. Market product fit itu adalah apa? Fit itu cocok ya antara produk kita dengan permintaan pasar. Harus cocok. Kalau nggak cocok, jualannya kan jadi susah gitu. Jadi kita jualan sesuatu yang tidak dibutuhkan pasar. Makanya jadi berat jualannya. Salah satunya seringkali kita itu mengejar kualitas yang bagus, harganya murah kan gitu ya jualan itu. Padahal tidak selalu begitu. Nah, produk market fit kalau di online seperti tadi yang sudah kita paparkan di awal itu riset. Kalau secara online ya risetnya online. Mau jualannya di mana? Kalau jualannya di marketplace ya risetnya di pencariannya marketplace tersebut. Kalau Shopee ya di Shopee. Itu untuk tahu kita ada nggak sih pencarian. Misalnya kalau bakso aci misalnya, saya mau jualan bakso aci, itu pencariannya bisa sampai 94.000 per bulan. Rata-rata. Berarti bagus. Nah, itu produk market fit-nya itu cocok. Saya punya produk makanan Korea, pencariannya itu makanan Korea, bakso aci ya, bakso aci, pencariannya 94.000. Itu baru bakso aci yang tulisannya bakso pakai K. Bakso aci. Tapi ada juga yang bakso tanpa K. Bakso tanpa K itu juga pasar. Ternyata itu lebih kecil, tapi lumayan masih puluhan ribu. Belum lagi nanti masuk ke kata kunci lain. Nah, itu salah satu contoh gimana produk market fit di online. Dari kelebihannya online memang datanya itu akurat, ada angkanya. Kalau kita harus riset gitu, offline itu mahal banget. Mas Asfa tahu tuh kalau survei berapa tuh anggarannya gitu ya. Itu mahal gitu. Tapi kalau di online relatif murah gitu. Walaupun berbayar paling masih bilangan juta lah. Kayak keywordtool.io itu keluar pencariannya kalau 1,6 juta. Nah, kurang lebihnya begitu kalau yang produk market fit itu maksudnya begitu. Kalau di online kita riset dulu. Gede enggak nih? Kalau memang gede pasarnya, yuk jualan. Kalau enggak, cari yang lain. Jadi berangkatnya pasar. Kita hanya, kalau menurut Mardigu itu, saya mengutip kata-kata Mardigu, kita hanya loyal pada 2 hal.
pasar, profit. Pasarnya ada, nggak profit, jangan jualan. Apalagi kalau pasarnya nggak ada. Gitu ya, saya kira itu teman-teman sebagai closing statement dari saya, terutama sebetulnya jualan itu lebih ke mindset ya, mindset jualannya. Jadi jualan itu orientasinya profit. Gitu sih. Selain itu biasanya agak berat kalau jualan dan fleksibel ya, fleksibel. Saya kira itu Mas Asfa, Kang Asfa. Oke, baik. Terima kasih Mas Heru. Luar biasa. Terima kasih juga teman-teman karena waktu juga sudah jam 21.30. Kita tutup acara kita dengan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Kita lanjutkan di next Kamanse 63. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum, makasih semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.